tutorial untuk melakukan simulasi cermin dan lensa yang udah ada di Google Form kalian. Jadi di sini ada link simulasinya, bisa kalian kopas aja. Disarankan pakai laptop ya biar lebih enak, tapi kalau nggak bisa ya lab HP nggak apa-apa. Oke, ketika dikopas tinggal di enter dan akan masuk ke simulasi cermin dan lensa yang sudah ada. Nah, ini kan layarnya kecil banget, jadi bisa dibesarkan dengan tanda panah yang dua ini, diklik di sini sehingga jadi besar. Di simulasi ini ada dua pilihan, lens artinya lensa dan mirror artinya cermin. Pertama, untuk mengisi tabel pengamatan yang sudah disediakan di Google Form, itu pertama harus menggunakan data cermin. Jadi kita pilih mirror dulu. Nah, setelah pilih mirror, di sini ada cerminnya. Cerminnya yang lengkung ini warna abu-abu. Ini adalah cermin cembung. Di sini ada pilihan jenis bendanya, ada 3, ada lilin, tanda panah ke atas, dan huruf ABC. Terserah mau pilih yang mana. Sekarang kalau ini standarnya pakai lilin. Disarankan menggunakan satu jenis sinar aja. Dia di sini yang garis merah kan banyak banget sinarnya. Supaya nggak membingungkan kalian, pakai satu sinar aja. Caranya di ray 2 sama ray 3 itu di off kan aja. Nah, jadi tinggal sisa sinar yang warna merah satu aja biar tidak membingungkan. Oke. Pertama di sini ada namanya focal length atau panjang fokus 20 cm. Artinya fokus cermin ini 20 cm. Lalu focal length ini bisa diganti-ganti, tidak harus 20 cm saja. Untuk gantinya ada di sini, ada slidernya. Bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, tergantung nanti maunya kalian untuk mengisi tabel nanti, terserah pakai angkanya berapa. Lalu di sini object distance ada 43,8 cm, ini pun bisa diganti. Gantinya kayak gimana? Di bendanya itu tinggal dimajuin atau dimundurin aja. Tergantung nanti kalian maunya berapa. Di sini ada object height atau tinggi benda. Tinggi benda di sini 10 cm, itu pun bisa diganti. Gantinya itu di sini. Di simbol H besar ini bisa dibesarin atau dikecilkan, tergantung nanti kalian maunya gimana. Nah, sekarang ini ada image distance. Image distance ini adalah jarak bayangan yang dihasilkan. Bayangan maksudnya gimana sih? Contoh, misal ibu punya lilin ini, dibuat jaraknya misalnya jaraknya 57,9 cm dari cermin, artinya dari lilin ke cermin 57,9 cm. Image distance ini adalah jarak bayangan yang dihasilkan dari cermin. Jadi ini ada benda, dia ke cermin, bayangannya mantul ke bawah sini, dan jarak dari bayangan lilin yang ini ke cermin itu 57,1 cm. Nah, sekarang image height adalah tinggi bayangannya. Kalau tadi awalnya tinggi benda 13,5, ternyata tinggi bayangannya 13,2, lebih kecil sedikit daripada aslinya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk mengetahui sifat dari bayangan. Jadi bayangan itu punya sifat. Yang pertama, jika kalau misalnya bayangan itu berada di depan cermin di sini di sebelah kiri, maka bayangan itu bersifat nyata. Kalau bayangannya itu berada di belakang cermin, artinya sifatnya maya. Sekali lagi, kalau bayangan berada di depan cermin, artinya dia nyata. Kalau di belakang cermin, artinya dia maya. Itu sifat pertama. Kedua, apakah bayangan ini tegak atau terbalik? Jadi dilihat dari simulasi ini, lilin ini awalnya apinya ada di atas, tapi bayangannya apinya ada di bawah. Artinya bayangan ini sifatnya terbalik. Jadi sifat kedua dari bayangan ini adalah terbalik. Pertama tadi nyata, kedua terbalik. Sekarang sifat ketiga, apakah bayangan ini diperbesar atau diperkecil? Dilihat pertama, ketinggian pertama adalah 13,5, ketinggian kedua adalah 13,2. Ketinggian bayangan maksudnya. Jarak gambar 57,9, jarak bayangan 57,1. Artinya, dari yang sebenarnya ke bayangan itu diperkecil sedikit. Artinya jarak bayangan ini sudah kita dapatkan 3 jenis sifatnya. Yang pertama adalah nyata, kedua adalah terbalik, dan yang ketiga adalah diperkecil.
Sampai sini itu saja yang harus kalian isikan di lembar kerja cermin. Kita lanjut ke lensa. Kalau mau ke lensa tinggal ke sini untuk mengubah modenya jadi mode lensa. Nah, lensa ini ada dua, converging dan diverging. Apa bedanya? Coba dilihat menggunakan 3 jenis cahaya supaya bisa lebih mudah mengerti apa itu converging dan diverging. Di sini kalau kita menggunakan lensa converging atau lensa cembung, maka dilihat sifat bayangannya itu menyatukan cahaya. Sedangkan kalau diverging, cahayanya itu disebarkan. Jadi beda lensa converging atau lensa cembung itu menyatukan cahaya, lensa diverging atau lensa cekung itu menyebarkan cahaya. Dari sini kalian udah bisa tahu perbedaan lensa converging atau lensa cembung dengan lensa diverging atau lensa cekung. Oke, di sini yang pertama converging contohnya. Ini kurang lebih sama dengan menggunakan simulasi cermin, cuma sedikit berbeda di sifat bayangan. Contoh seperti ini. Kayak gini aja ya. Panjang focal length atau fokusnya 28,8 cm. Fokusnya si lensa cembung ini 28,8 cm. Lalu diletakkan benda di sini dengan jaraknya dari cermin 46,6 cm dan tingginya 13,5 cm. Terbentuklah bayangan ini. Nah, bayangan ini jaraknya 75,4 dari lensa dan tingginya 21,6 cm. Nah, kalau tadi di cermin kita bilang yang di depan cermin itu nyata, yang di belakang cermin itu maya. Kalau lensa itu terbalik. Terbalik maksudnya gimana? Jadi di belakang lensa itu nyata, di depan lensa itu maya. Jadi kita bisa lihat sifat bayangan di sini adalah pertama, ini nyata karena di belakang lensa itu nyata. Terus awalnya apinya di atas, bayangannya jadi di bawah apinya, artinya terbalik. Dan awalnya tingginya 13,5 jadi 21,6, itu artinya diperbesar. Artinya sifat bayangan yang dihasilkan ini adalah nyata, terbalik, diperbesar. Oh ya, minusnya tidak usah diperhatikan karena ini gak penting ya. Maksudnya 21,6 cm, minus artinya dia terbalik. Seperti itu. Untuk lensa diverging sama aja. Tinggal kalian bolak-balikkan aja. Misalnya di sini punya focal length-nya 28,8 atau panjang fokusnya 28,8, jarak bendanya 24,1 cm dari lensa cekung dan tingginya 13,5, dan bayangannya ini yang kecil ini bayangannya apinya sama-sama di atas, artinya dia tegak, dan bayangannya terletak di depan lensa, artinya dia maya. Terbalik dengan cermin ya. Jadi kalau misalnya bayangannya ada di depan lensa, artinya dia maya, lalu dia tegak dan awalnya tinggi 13,5 jadi 7,2, artinya dia diperkecil. Maka sifat dari bayangan ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Oke, setelah kalian mengerti mengenai simulasi ini, di bawah Google Form itu juga ada gambar petunjuk untuk menggunakan simulasi ini, dan juga silakan diisi tabel sesuai dengan angka yang kalian tentukan sendiri.